Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda kutip ya, bodohnya orang-orang Asia. Sekali lagi ya, bodohnya tapi dalam tanda kutip. Kenapa saya bilang bodohnya tapi dalam tanda kutip? Karena sebenarnya orang-orang Asia itu cerdas loh. Ketika saya kuliah di Amerika Serikat, yang paling banyak menerima beasiswa di universitas yang saya kunjungi waktu itu dan saya menuntut ilmu, yang mendapatkan beasiswa kebanyakan orang Asia, termasuk saya yang juga dapat waktu itu. Begitu juga di universitas-universitas lainnya di Amerika Serikat, kebanyakan yang mendapat beasiswa itu orang-orang Asia. Yang paling banyak misalnya dari China, kemudian dari India dan seterusnya. Orang-orang Amerika sendiri tidak terlalu banyak yang mendapat beasiswa. Nah, artinya orang Asia sebenarnya secara general, secara otaknya gitu ya, sebenarnya lebih pintar gitu daripada orang-orang Amerika. Tetapi untuk urusan satu ini yang menyangkut emosi, banyak orang-orang Asia yang bodoh. Tanda kutip. Buktinya apa? Nah, kan saya sudah sering kan membahas money game Ponzi. Nah, ini dalam hal seperti ini, emosi, tidak bisa mengendalikan kerakusan dan segala macam gitu ya, itu bodohnya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tanda kutip ya, sekali lagi, bodohnya orang Asia terhadap barang-barang branded. Yang dianggap dengan barang branded itu bisa meningkatkan harga dirinya, sehingga emosi bermain ya. Nah, sudahlah, dia masuk ke dalam tanda kutip juga perangkap. Kali ini sih enggak seperti money game Ponzi, cuma nanti kita lihat ya, maksud saya apa ya perangkap tanda kutip. Singkatnya gini, ada beberapa kasus lah, tapi yang menarik ini saya dapat kiriman dari teman. Ini sepertinya tulisan seseorang yang saya nggak kenal ya, tapi saya harus sebut namanya, yaitu seorang yang namanya Andre Abad ya. Saya nggak kenal orangnya, tapi saya baca tulisannya bagus nih. Jadi Andre ini mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya juga menjadi concern atau perhatian saya. Cuma karena saya lihat, wah ini dia buatnya bagus nih ya, makanya saya ulas. Jadi begini, menurut Andre ya, dia bilang dia pernah menonton ya satu channel YouTube tentang ular piton di Sumatera yang habitatnya menurun jumlahnya gara-gara dibeli sama perusahaan fashion ternama seperti Hermes. Nah, Hermes ini tulisannya Hermes gitu ya, tapi orang Indonesia sebutnya Hermes. Tapi kalau orang Amerika dan orang Prancis, nih aslinya dari Prancis, agak beda lagi, Hermes misalnya. Oke lah, kita nggak terlalu permasalahkan itu gitu ya. Nah, selain Hermes juga Prada dan lain-lain ya. Iya, mereka belinya dari Indonesia itu bahan bakunya ya, kulit ular piton ya. Nah, katanya satu ular piton itu yang dibeli dari pencarinya orang-orang desa lah gitu ya, dapat satu ular piton itu dihargai cuma 300.000 per ekor ya. Kemudian sama pengepulnya dijual lagi ke pihak lain, harganya 1 jutaan per ekornya. Ini ular piton, bukan ekornya, per ekor ular piton maksud saya. Jadi untung 2 kali lipat lah ya. Nah, satu ekor ular piton itu tergantung ukurannya bisa dibuat 1 sampai 2, bukan 1 loh di sini kalau saya lihat ya. Kalau ular piton kita anggap besar ya, bisa dibuat minimum 2 tas. Kalau besar sekali bisa jadi 3 tas gitu ya. Nah, jadi dengan modal
sekitar ini kalau 1 juta lah gitu ya, kita bilang si Hermes atau Prada atau yang lain-lainnya itu belinya 1 juta aja ya. Jadi dengan modal 1 juta itu dia bisa bikin 2 sampai 3 tas, artinya modal 1 tasnya itu antara 350.000 sampai 500.000 kan? Ya kan? Udahlah, Anda bisa hitung sendiri ya. Jadi itu modal dasarnya dari materialnya, yaitu yang kulit ular piton yang dari Sumatera. Nah, ini dia nih katanya yang menariknya. Kemudian Hermes waktu itu mau bikin koleksi tas kulit ular untuk musim semi, ya. Dan dia cuma buat 15 buah. Cuma buat 15 buah. Jadi setidak-tidaknya sebut saja dia butuh 7 ekor ular piton kulitnya ya. Ya kalau satunya 2 bisa jadi 2 ya, antara 14 ya 7, maksimum 7 kan, ada yang bisa jadi 3 lah ya. Nah, pertama-tama dari kulit ular yang sudah dia beli murah dari Indonesia ini, dia bikin 1 ya. Contoh, dikasih ke seleb yang namanya Victoria Beckham. Ini contohnya Hermes ya. Ini dipakai untuk pemancing. Kalau di Money Game Ponzi, tapi ini kan bukan Money Game Ponzi ya. Ini yang saya sebut si bebek culas yang membuat orang tertarik. Tapi ini enggak lah, bukan soal bebek culas atau apa. Ini memang teknik marketingnya. Kemudian dia ngomong nih kira-kira, Victoria Beckham, mau nggak kamu saya kasih tas ini ya, yang di dunia cuma ada 15, salah satunya kamu ya, saya kasih free, tapi saya cuma minta kamu 5 foto kamu pakai tas itu. Ya pastilah Victoria Beckham ini mau lah ya. Kemudian dia tanda tangani perjanjian, dia ambil tasnya itu di toko Hermes ini di bukan Las Vegas, di sini kalau lihat di LA, Los Angeles ya. Dia ambil sekalian pura-pura foto gitu ya. Kemudian Victoria Beckham ini difoto oleh fotografernya Hermes ini ya. Ya pura-pura keluar dari toko, tenteng tas barunya, cekrek 1 foto. Nanti waktu anterin anak-anaknya sekolah, cekrek lagi 2 foto. Waktu ngopi bareng-bareng sama temannya di kafe, cekrek lagi sekali lagi 3, 4, 5 dah gitulah ya. Di tempat-tempat yang kelihatannya natural. Ini kan iklan buat Hermes ini ya. Yang penting tasnya ini kelihatan katanya. Kemudian setelah diambil foto itu, dibuatlah kampanye-kampanye di majalah, medsos atau TV. Kemudian iklannya kira-kira begini, siapa yang mau pre-order tas ini yang juga dipakai oleh Victoria Beckham ya, ukurannya 30 kali 20 cm dan dijual seharga 200 juta. Wah, modalnya tadi antara 300-500 ribu per tas, kali ini dijual 200 juta per tas ya. Dan hanya dalam 1 minggu ya, barangnya belum jadi gitu kan, pre-order ya. Bahan bakunya udah ada, beli dari Sumatera gitu ya. Ada 15 calon pembeli. Di sini catatannya ya, dia bilang 3 dari 15 calon pembeli itu dari Indonesia. 1 sosialita, 2 istri pejabat. 9 pembeli yang lainnya dari China. Wih. 2 dari Singapura, 1 dari Arab. Oh ternyata tasnya itu total dibuat 16 lah ya, yang 1 dikasih free ke Victoria Beckham. Jadi dari 15 calon pembeli dari Indonesia itu ada 3, 1 sosialita, 2 istri pejabat, 9 pembeli dari China, 2 dari Singapura, 1 dari Arab. Pertanyaannya, dari 15 pembeli itu kenapa nggak ada pembeli dari Eropa? Padahal Hermes ini kan dari Prancis kan, atau dari Amerika kan. Modelnya Victoria Beckham. Kok nggak ada yang dari Amerika? Kok nggak ada yang dari Eropa? Nah, ternyata Anda mau tahu kenapa tidak ada yang beli dari Eropa maupun dari Amerika? Nah, jadi katanya untuk tas yang harganya 200 juta ini
dengan modal material dan aksesorisnya. Kan ada aksesorisnya yang warnanya kekuning-kuningan mungkin ya, dan segala macam ya. Paling mahal juga 5 juta. Materinya yang kulitnya itu kan paling mahal 500.000. Aksesorisnya mahal deh ya. Ada motif-motif metal tertentu begitu ya. 5 juta modalnya ya. Tapi dijual 200 juta. Inilah pintarnya Hermes ini ya. Siapa orang yang berpendidikan atau waras yang mau beli, khususnya orang-orang Eropa atau Amerika Serikat yang sebenarnya secara ini kalau kita bilang pengalaman anak-anak mahasiswa ya, sebenarnya IQ-nya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Kebanyakan rata-rata kan saya sudah bilang yang menerima beasiswa kebanyakan orang-orang dari Asia. Tapi mereka bisa mikirnya lebih jernih gitu. Siapa yang mau beli? Modal cuma 5 juta gitu. Memang mereknya keren, tapi harus rogoh kocek 200 juta. Nggak mau. Memang memang siapa itu yang jahit tas itu dengan modal 5 juta jadi 200 juta? Siapa yang jahit? Obama? Putin? Bunda Teresa? Sehingga harganya jadi mahal? Kan enggak. Yang jahit siapa kita nggak tahu, tapi mereknya mahal. Kan gitu. Nah, di sini menariknya katanya Victoria Beckham memang udah kaya, tapi sebagian besar barang yang dia pakai itu kebanyakan endorsement. Sama sepertinya artis yang pernah dipakai untuk hal ini seperti Kim Kardashian gitu ya. Ya, jadi yang mereka jual tuh image dari selebritinya. Lalu apa yang didapat dari pembelinya? Nah, orang Asia yang bodoh ini, menurut tulisan ini, mereka bangga punya tas yang sama layaknya yang dimiliki oleh Victoria Beckham atau Kim Kardashian. Itu aja. Jadi, wih, tas gua nih yang juga dipakai sama Victoria Beckham, yang dipakai oleh Kim Kardashian. Di dunia cuma ada 15. Jadi itulah yang membuat orang-orang Asia ini bangga. Orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika nggak bangga pakai ini, nggak bangga, ngapain buang-buang duit gitu ya. Serius saya, orang-orang kaya seperti Mark Zuckerberg, Anda tahu istrinya nggak beli barang-barang seperti ini. Buat apa dia beli uang hambur-hamburkan uang 200 juta? Uang mereka triliunan loh. Tapi kenapa dia nggak mau beli tas yang 200 juta ini? Pelit? Kagak. Mark Zuckerberg itu sama Bill Gates itu terkenal filantropis. Dia menyumbangkan sebagian uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Waduh. Jadi dia nggak penting itu tas 200 juta misalnya istrinya Mark Zuckerberg gitu ya. Nah, jadi di sini orang-orang Asia itu mudah dipancing emosinya ya. Sehingga mereka mau itu tas yang 200 juta itu walaupun modalnya cuma 5 juta. Kan ada mereknya Hermes. Gitu ya. Jadi sosialita ini dipakai hanya untuk memancing emosi ya. Jadi gaya hidup orang kaya Asia memang paling mudah dieksploitasi sama produsen-produsen produk kelas atas barat Amerika atau Eropa. Contoh, pembeli jam tangan miliatan pun orang-orang Asia kebanyakan. Ada sih misalnya pemain sepak bola yang ngetop pakai jam tangan miliatan. Tapi itu kan orang-orang tertentu. Tapi orang-orang Eropa pada umumnya dan Amerika pada umumnya yang kaya banget pun nggak semuanya gitu mau beli jam tangan miliatan. Tetapi orang Asia, waduh, pokoknya kalau dia sudah pakai Richard Miles gitu ya, wah keren tuh yang miliatan gitu ya. Waduh, orang barat sendiri nggak mau beli produk mewah. Buat apa? Buat apa? Mereka pikirnya sederhana dan benar. Buat apa saya memperkaya orang lain dengan membeli produk dengan harga yang super konyol? Memang limited edition, cuma ada 15 tasnya, atau jam tangan yang miliatan cuma ada 20 atau berapa misalnya. Buat apa? Saya mohon maaf ya, bukan bermaksud ini. Saya ada beberapa jam tangan oke deh gitu ya. Tapi dalam seharian saya, kalau saya mau lihat jam, saya tinggal lihat HP saya. Jam berapa? Kalau saya lagi nyetir gitu ya, nggak sempet lihat
jam tangan saya ini. Saya lihat di dashboard mobil saya kan ada jam gitu. Oh, jam sekian nih. Waduh, saya masih punya waktu 30 menit. Udah, ngapain pakai jam tangan yang 1 miliar, 2 miliar? Ya, tapi kalau Anda merasa, Pak Chandra mah pelit, dia mah nggak bakal beli jam tangan 2 miliar, ya terserah Anda gitu ya. Nah, kemudian, apalagi misalnya, mobil mewah, Rolls Royce, yang mahal-mahal itu deh ya. Anda mau tahu yang paling banyak itu di mana? Lebih banyak di Asia, dalam hal ini misalnya Dubai, ya, ketimbang dari negaranya sendiri. Rolls Royce misalnya, waduh, Sultan Brunei misalnya punya lebih dari 70 Rolls Royce dan 5.000 mobil mewah lainnya. Anda bisa cek di Google ya. Sosialita Asia memiliki koleksi tas mewah lebih banyak dari pabrik tasnya. Astaga, apakah itu berarti orang Asia lebih kaya dari orang Barat? Ya enggak lah. Lebih bodoh, iya. Nah, ini menurut Andre Abad loh. Dan saya setuju ya. Oke deh. Jadi katanya rumusnya bahwa kalau ada orang Barat yang menggunakan barang mewah, kemungkinan besar dia endorsernya atau sedang mempromosikan barang dagangannya sendiri. Kebanyakan orang Barat jarang sekali deh mau beli barang-barang yang harganya tadi, tas sampai 200 juta, jam tangan sampai 2 miliar, mobil sampai 10 atau 20 miliar. Tapi orang Asia suka. Inilah makanya disebut bodohnya orang Asia ya begini gitu ya. Nah, jadi kalau tadi contohnya ada 3 orang Indonesia yang dapat tas 200 juta itu, mereka pasti akan dengan bangga mempertontonkan tasnya itu. Ketika arisan dia pakai, dia bawa, dia pasti cerita, nih Victoria Beckham juga punya nih yang sama kayak tas gua gitu ya. Nah, astaga. Jadi intinya menurut Andre Abad gini ya. Orang kaya Asia, dia tidak ingin terlihat sama dengan orang kaya Asia lainnya. Sekali lagi ya, orang kaya Asia ternyata tidak ingin terlihat sama dengan orang kaya Asia lainnya. Dia ingin terlihat beda. Bedanya gimana? Mereka ingin terlihat seperti bintang film Hollywood. Itu seperti Victoria Beckham, Kim Kardashian gitu. Itulah orang-orang kaya Asia. Oke? Semoga ini lebih membuka wawasan Anda, mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.